Misteri Hutan Berkabut. Pada suatu sore, Cino dan Rina sedang bermain di tepi desa. Mereka tertawa sambil berlari-lari. Namun, langkah mereka terhenti ketika melihat hutan yang tertutup kabut tebal. Rina berkata bahwa biasanya hutan itu terlihat cerah dan banyak suara burung. Tapi kenapa sekarang seolah tertelan asap? Mereka berdua pun penasaran dan akhirnya mencoba masuk hutan itu. Semakin dalam mereka melangkah, hutan terasa sunyi. Tak ada suara burung, tak ada kupu-kupu berterbangan. Pohon-pohon terlihat gersang. Cino pun berkata bahwa keadaan ini tidak normal. Ekosistem di hutan ini sudah rusak. Rina menoleh dengan bingung dan bertanya, "Ekosistem? Apa maksudmu, Cino?" Cino pun menjelaskan pada Rina bahwa ekosistem adalah tempat makhluk hidup dan lingkungannya saling berinteraksi. Terdapat komponen biotik atau makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, serta komponen abiotik atau benda tak hidup seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Semua itu harus seimbang agar ekosistem tetap hidup. Hal itu jelas tidak selaras dengan hutan ini yang terlihat terganggu. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah sungai. Airnya keruh, dipenuhi sampah plastik dan ikan-ikan tampak lemas. Rina menatap sedih. Ia tampak kasihan pada ikan yang terlihat lemas dan berpikir bahwa komponen biotik seperti ikan pasti membutuhkan komponen abiotik berupa air bersih. Tiba-tiba kabut di sekitar mereka bergejolak. Dari balik kabut muncul sosok raksasa menyeramkan, hitam, pekat, seperti bayangan gelap. Ia berkata, "Akulah perusak ekosistem. Aku tumbuh dari keserakahan manusia akan sampah yang dibuang sembarangan, pohon yang ditebang tanpa aturan, dan alam yang rusak karena ulah manusia." Cino melangkah maju dengan berani. Kemudian ia berkata, "Kita tidak akan membiarkanmu merusak hutan ini." Bayangan hitam terkekeh menakutkan. Ia berkata bahwa apabila Cino dan Rina bisa menjawab 3 teka-teki darinya, dia akan pergi. Tapi jika salah, hutan akan rusak selamanya. Kemudian bayangan hitam pun memberi teka-teki pertama. Ia bertanya bahwa seekor kelinci disebut apa, banyak kelinci apa, dan bila mereka hidup bersama dengan burung, tupai, dan pepohonan disebut apa. Cino menjawab dengan lantang, seekor kelinci disebut individu, banyak kelinci disebut populasi, dan bila populasi kelinci hidup berdampingan dengan populasi burung, tupai, serta pepohonan, itu disebut komunitas. Jika komunitas makhluk hidup atau komponen biotik ini berinteraksi dengan komponen abiotik seperti tanah, air, udara, maka terbentuklah suatu ekosistem. Sekejap sebagian kabut pun menipis. Bayangan hitam masih tersenyum sinis. Ia berkata, "Anggap itu sebagai pemanasan." Kemudian dia melanjutkan pada teka-teki yang kedua, yakni, "Aku bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar. Aku tidak bisa bergerak, tapi semua makhluk hidup membutuhkanku. Apakah aku?" Cino dan Rina saling pandang kebingungan. Mereka berpikir keras. Kabut semakin pekat, membuat suasana makin mencekam. Tiba-tiba Rina teringat tanaman di kamarnya yang selalu condong ke arah jendela, seolah sedang mencari cahaya matahari. Dengan semangat, Rina berseru, "Aku tahu, itu adalah tumbuhan. Mereka disebut produsen karena bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari." Ia melanjutkan, tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan tersebut kemudian dimakan oleh hewan pemakan tumbuhan yang disebut konsumen pertama. Hewan pemakan tumbuhan ini selanjutnya bisa dimakan oleh hewan pemakan daging. Ketika tumbuhan dan hewan tersebut mati, tubuhnya akan diuraikan oleh bakteri dan jamur yang disebut pengurai. Hasil penguraian ini membuat tanah menjadi subur dan membantu tumbuhan baru untuk tumbuh. Jadi, setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan.
Bayangan hitam terdiam, tampak tercengang oleh jawaban itu. Kabut yang pekat perlahan memudar, menyisakan udara yang lebih terang. Bayangan hitam menatap tajam ke arah mereka dan berkata bahwa Rina dan Gino ternyata cukup pintar. Tapi, apakah mereka mampu menjawab teka-teki yang terakhir? Suara bayangan hitam pun menggelegar, dan ia menanyakan teka-teki yang terakhir. Ada makhluk hidup yang saling berhubungan, di mana ada yang saling membantu, merugikan, dan ada pula yang untung sementara yang lain tidak. Hubungan apakah itu? Gino dan Rina saling pandang kebingungan. Gino coba mengingat pelajaran mereka ketika belajar di sekolah bersama ibu guru. Ia mengingat bahwa seperti pernah belajar mengenai hubungan antar makhluk hidup. Gino pun teringat dan langsung menjawabnya sebagai simbiosis. Ia menjelaskan dengan semangat bahwa terdapat simbiosis mutualisme, yaitu hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan, seperti kupu-kupu dan bunga, di mana kupu-kupu mendapat makanan berupa nektar dan bunga terbantu untuk menyebarkan serbuk sari. Lalu ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan makhluk hidup di mana satu makhluk untung dan yang lain tidak dirugikan, seperti ikan remora yang menempel di hiu dan mendapat sisa makanan hiu. Dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme, yaitu satu makhluk untung tapi yang lain rugi, seperti nyamuk yang sedang menghisap darah manusia. Bayangan hitam terbelalak, suaranya terdengar bergetar. Tidak mungkin, kalian berhasil menjawab semuanya. Cahaya terang muncul dari arah pepohonan. Kabut seketika lenyap. Bayangan hitam pun menghilang tanpa jejak. Suasana hutan pun berubah. Burung-burung kembali berkicau, bunga bermekaran, kupu-kupu menari, dan sungai kembali jernih. Ekosistem hutan pun hidup kembali. Hutan hanyalah salah satu contoh dari ekosistem. Ada pula ekosistem padang rumput, yaitu wilayah luas yang didominasi oleh tanaman rumput dan menjadi tempat hidup berbagai hewan seperti rusa dan singa. Ada pula ekosistem gurun, yaitu wilayah yang sangat kering dengan suhu ekstrim. Tempat makhluk hidup seperti unta dan kaktus beradaptasi untuk bertahan dengan sedikit air. Dan di dunia perairan ada ekosistem laut, yaitu lingkungan air asin yang menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan, terumbu karang, dan makhluk laut lainnya yang saling berinteraksi. Semua ekosistem sama pentingnya. Semuanya membutuhkan keseimbangan untuk bisa tetap hidup. Gino dan Rina pulang dengan perasaan senang. Sekarang mereka tahu bahwa menjaga ekosistem bukan hanya pelajaran di buku, tapi tugas kita semua untuk mencegah kerusakan alam. Dengan hati yang penuh semangat, mereka pulang sambil membawa pesan penting, yakni alam akan hidup jika kita semua ikut menjaganya.